qiraatul Quran. Kita nih ngerti Quran. Quran ini rambu-rambu dalam hidup kita. Kita mau kemana nih harus ngerti hukum, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini apa yang enggak dihukumi wajib, sunnah. Ya. Di semua isi dunia ini, Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan, jangankan Rasul Allah, setiap makhluk apa yang dipandang haknya itu. Ya, jadi apa yang ada di dunia ini wajib dan sunnah. Selain daripadanya itu, yang Allah perintahkan wajib, nawafil. Lah kenapa ada dia haram? Ada sebab-sebab, ya, atau penyalahgunaan. Jadi orang nggak benar dalam membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, akhirnya jadilah sesuatu yang haram. Ya, segala macam dah itu. Termasuk siapa kita ini ikuti Rasulullah, kita dapat cinta Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, berarti wajib. Jadi buat kita ngikuti Nabi, ya, itu hukumnya wajib karena perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, kita berkumpul di majlis al-khair tidak lain dan bukan untuk mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW, untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan fadilah daripada al-ilmullah, daripada al-ilmu yang dikatakan faridah, hukumnya fardu. Mudah-mudahan majlis al-khair ini menjadi wasilah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat pertolongan Rasulullah, kelak kita kumpul dengan Rasulullah, kelak kita bisa memandang wajah Rasulullah, kelak kita mendapat syafaat Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadim Majlis Al-Khair Ustaz Syafi'i, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berkahkan majlis, Allah syarafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua hadirin jamaah Majlis Al-Khair, mudah-mudahan mendapat berkah, sehat, afiat, panjang umur, qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Samsi Sumus Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau ini raja daripada wali-wali kutubnya Allah. Dalam kitab Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah, dia katakan termasuk daripada Al-Imam Tariqah As-Saddah yang akhir, Al-Imam Al-Idrus.
Terus sebelumnya lagi adalah Habib Abdurrahman kakeknya, Asgaf Al-Muqaddam Tsani. Terus sebelumnya lagi leluhurnya Said Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus Sultan Aulia yang pertama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani min Al-Hasan. Saddah ini daripada keturunan Hasan Thumal Husain. Kalau Al-Husain bin Saddah Ba'alawi disebut dari Ubaidillah bin Ahmad yang dia punya anak Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ini nasihat Rasulullah yang dihukumi sunnah yang darinya Rasul. Jadi Nabi ngomong apa yang dari diri Nabi ini dihukumi sunnah. Luar biasa ya. Kalau kita dihukumi salah ya. Kalau kita ini apa-apa yang di luar rencana Allah, di luar aturan Allah, terhukumi salah, khata' wa nisyan ya, begitu. Tapi apa yang di diri Rasulullah ini uswah, sunnah, kita untuk ikuti ya. Yang dihukumi nggak dikerjakan tidak apa-apa, tapi yang wajib kan kita kerjakan ya. Ya juga dari Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang ya disampaikan Rasulullah, Al-Qur'an ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk apa yang dikerjakan Rasulullah, sunnah itu. Nabi katakan adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa ahlu baiti wa qiraatul Qur'an. Kita nih ngerti Quran. Quran ini rambu-rambu dalam hidup kita. Kita mau kemana nih harus ngerti hukum, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini apa yang enggak dihukumi wajib, sunnah ya. Semua isi dunia ini, Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan, jangankan Rasul Allah, setiap makhluk apa yang dipandang haknya itu ya. Jadi apa yang ada di dunia ini wajib dan sunnah. Selain daripadanya itu yang Allah perintahkan wajib, nawafil. Lah kenapa bab keadaan dia haram? Ada sebab-sebab ya, atau penyalahgunaan. Jadi orang enggak benar dalam membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, akhirnya jadilah sesuatu yang haram. Ya segala macam dah itu. Termasuk siapa kita ini ngikuti Rasulullah, kita dapat cinta Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berarti wajib. Jadi buat kita ngikuti Nabi ya, itu hukumnya wajib karena perintah Allah. Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Lah apa yang dari Nabi sunnah. Udah, kalau kita nggak ngerjakan sunnah mau ngerjain apaan lu? Jadi kalau kita ini nggak ngerjakan sunnah mau ngapain di dunia? Nggak akan punya amal. Na'udzubillah. Wal asri, Allah bersumpah. Ini asar ini maghrib 5 waktu ini karena Nabi Muhammad Mi'raj Rasulullah. Jadi kalau nggak karena Nabi, nggak ada satu huruf pun Quran Allah turunkan. Jadi nggak ada rahmat Allah. Andai kata ketika di zaman itu Allah turunkan tetap 1-2 ayat, ya mungkin, tapi bukan berarti itu rahmat Allah. Ya karena Ar-Rahman nggak ada ukuran. Kita ngelihat orang yang paling baik, orang ini udah luar biasa, ke bawah mimpi kadang, apalah segala macam. Saking baik orang ini. Ini nggak ada apa-apanya dengan rahmat Allah. Udah nggak ada apa batas orang ini. Udah nggak karuan, udah sabar luar biasa. Udah beramal soleh, ya belum tentu orang yang
dia sabar belum tentu dia beramal soleh. Ya. Orang yang dia sabar belum tentu dia ini benar, selalu benar. Tapi Allah bersumpah, andai kata kita sabar, terus andai kata kita ngerjakan sholat, terus andai kata kita nggak pernah bohong, wa tawassaw bil haq, terus kita menjadi orang yang sabar. Nah, ini orang yang dekat dengan Allah. Dan orang seperti itu makhluk. Jadi yang paling besar ya dunia ini ciptaan Allah. Segala sesuatu yang paling kuat di dunia ini ciptaan Allah. Dan di antara semua ciptaan Allah yang besar-besar, yang kuat-kuat, Nabi Muhammad SAW yang paling top, yang paling spesial. Ahsanan nas. Maulid Syamsul Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Insanul Kamil Al-Kutub mengatakan ahsanan nas, sebaik-baik manusia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir batin, khalqa wa khuluqa. Baik itu budi pekerti Nabi ataupun bentuk apa yang dikerjakan Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai kita nih nggak ada kemungkinan masuk neraka, sampai kita umat jaminan surga. Ya. Kalau Habib berarti udah ngerti yang dikatakan jaminan orang ini ke surga nggak akan maksiat insyaallah, amin. Yang dikatakan orang mendapatkan kebahagiaan dari Allah ini spesial. Bahkan dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ini umat Nabi, bukan orang di luar agama Islam. Orang yang di bawah naungan bendera Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Ada segolongan mereka khawas, orang mendapatkan pengkhususan auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada min khawasil khawas, yang lebih lagi di antara aulia-aulia Allah tersebut, termasuk Al-Imam Samsus Sumus Muhyin Nufus. Beliau ini magam min aktab kutubnya Allah yang paling tinggi derajatnya setelah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa tabi'in, dan setelah sahabat, setelah tabi'in Rasulullah SAW. Al-Imam Samsus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, sahib Ratib Al-Idrus. Ya, ini Ratib ini ada riwayat yang menceritakan atau menyampaikan, meriwayatkan ya, yang membacakan Ratib ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, leluhur ana Al-Atas As-Salim bin Umar, dari anak Habib Umar yang dia punya nama Salim. Itu yang lain zaman ya. Jadi Habib Umar ini berguru kepada Imam Al-Habib Abdullah, tapi riwayat Al-Idrus ya, itu yang pertama membacakan Ratib Al-Idrus ini dari yang tempat yang lain. Masya Allah. Oh, rame ngeribut nasab, rame ngeributkan masalah Ali bin Abu Bakar Sakron. Ini rame kudu dibawa sampai ke alam barzah. Memang itu ada riwayat karamah, bukan cuma ribut urusan zahiriyah ya, tapi ada masalah batiniyah, ada masalah jasadan wa ruhan. Jadi kita hidup ini nikmat luar biasa. Ada Habib Abdullah Al-Idrus ini ya sampai bisa berubah bentuk. Kalau orang dikit-dikit khurafat segala macam ini ahli bid'ah orang-orang Wahabi, dia nggak paham, tapi bukan berarti nggak ada. Dia memang itu riwayat yang disampaikan daripada riwayat sependahulunya. Makanya Habib Ali Habsyi dia pernah katakan, seorang sayyid pernah melihat abahnya pernah melihat abahnya sampai Rasulullah Muhammad SAW ya, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain, anak Sayyidina Husain, yang Sayyidina Husain itu terbunuh di Karbala. Sayyidina Ali Zainal Abidin terus dibawa ke Basrah ya, itu pernah melihat abahnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ya, kaza wa kaza, terus
seperti itulah. Itulah Ahlul Bait Al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Nah, Nabi katakan kita ini harus cinta ke Rasulullah. Ini kita ngomongin keluarga Nabi, kita ngomongin sahabat Nabi supaya menjadi tuntunan untuk kita ini, kita berarti cinta Nabi. Kalau kita nggak ngomongin sesuatu, kita nggak seneng sama orang. Kalau kita ngomongin orang itu nih kudu karena seneng, harus karena seneng, haram karena benci, nggak boleh. Terus dikatakan wa ahlu baiti, terus keluarganya Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an, ini diriwayatkan dia nggak bisa ngelihat ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas juga. Sekarang orang-orang alim pada melek semua. Zaman dahulu, masya Allah, itulah di zaman ketika Rasulullah SAW ini lahir, menjadi zaman terang benderang, minadzulumat, dari zaman kegelapan ila nur, menjadi zaman terang. Jadi kita ini akan bakal ketemu satu zaman kita hidup. Nah, ini sunnah Nabi. Kita hidup, kita akan dapat ujian, kita akan apa segala macam. Itu bagaimana hidup kita dari mulai awal, tambah nyeter, tambah bercahaya. Oh, ibarat batu nih ya, batu yang bersih, apa gosokannya apa segala macam, akan ketemu seperti itu, akan meninggalkan jasad ini. Batu itu juga nggak dipakai lagi. Kita akan masuk ke alam barzah, berpindah, jasad ini ditinggal. Ya, jasad ini ditinggal. Dan di akhirat nanti, kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad, man ahya sunati. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, yang dikatakan surga ini nanti. Surga ini suatu saat nanti. Dan jaminan kita umat Sayyidina Maulana Muhammad haram ke neraka. Amin. Allahumma amin. Itulah yang dikatakan jaminan Allah. Lah Habib kok pede, kita kudu pede karena kita ngikuti orang yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qiraatul Quran, terus Rasulullah katakan. Jadi kita kudu cinta sama Nabi. Ya, kenapa kita cinta Nabi? Allah menyuruhkan mengikuti Nabi, Beb. Lah karena itulah cinta. Ya. Makanya kalau orang memandang sesuatu ridho, Allah enggak berikan keridhoan karena Allah enggak butuh ibadah kita. Tapi Allah memberikan zar, Allah memberikan kesenangan. Allah menjadikan apa kita ini selamat. Selama hidup kita mendapatkan kesenangan, enggak susah. Orang kalau ada bersusah, naudzubillah min dzalik. Ya, karena mazra'atul akhirah dunia ini. Bagaimana kita di akhirat, kita cocok tanam. Kita usaha di dunia. Ya, usaha ini bukan nyari duit, usaha ini salat yang khusyuk. Ini inti daripada hidup. Kalau Rasulullah SAW daripada hadis Imam At-Tirmidzi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan ad-dunya mal'unatan wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Ila zikrullah, kecuali ibadah, termasuk yang Nabi ajarkan, ya, termasuk nasihat Rasulullah yang bisa buat kita sehat. Ya, sampai yang apa hafdzul Quran ini itu badan enggak dimakan tanah loh. Oh, luar biasa ya, tapi roh udah alam barzah. Termasuk kutub-kutubnya Allah. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Drus, Masya Allah. Bahkan apa termasuk salah satu guru ruh yang bertemu, ya, yang enggak di alam dunia ini, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bahkan diriwayatkan itu murabbinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Terus Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib Nasaihud Diniyah, apa beliau ini merabikan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahib Ratib Al-Atas, dan kata wa kata. Nah itu nasihat Rasulullah ini akan dibawa, kita bawa sampai kiamat, sampai akhir zaman. Pertama akhir zaman, akhir hayat. Habis akhir hayat, akhir zaman. Kiamat sughra, kiamat kubra. Jadi kalau kita ini apa ngerti kapan kita nemu kiamat, kita akan ketemu kiamat, kiamat yang akhir. Kalau enggak kita, wabaina keturunan kita. Jadi enggak ada orang enggak ngalamin kiamat, walaupun kita enggak ingin ngalamin kiamat. Karena akhir zaman itu orang-orang soleh jijik, orang-orang soleh enggak senang. Orang-orang soleh ini dia peka apa-apa yang kita kudu ikutin.
Itu tuntunan orang-orang soleh. Ini orang yang nggak mau ninggalkan sholat. Udah kedoyanannya sholat, candu kepada sholat, benci kepada maksiat. Itu yang dikatakan orang mendapatkan asrar, mendapatkan rahasia Allah. Termasuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas daripada gurunya Asamsi Sumus Muhannafus Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Segaf Al-Drus Al-Akbar yang kita baca ratibin di sini Majlis Al-Khair, Masya Allah. Pasti kita mendapatkan keberkahan. Lo bagaimana nggak berkah? Tulisan itu. Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging, salah satu guru ulama besar di kita, di Hadats Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya, salah satu tokoh pendiri NU Nahdlatul Ulama. Itu Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil katakan setiap huruf di Al-Quran ada sir. Ya. Jadi huruf apa Arab itu, ya, sampai orang Arab itu ada sir. Ya. Kenapa? Karena Allah, segala apa yang berhubungan dengan Nabi menjadi mulia, apalagi berhubungan dengan Allah. Nah, kalau kita bermasalah dengan Allah Subhanahu mal'un, akan dilaknat, gak akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah memerintahkan untuk kita mengikuti kajian Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan pengkhususan dari Allah. Jadi nggak gampang. Bagaimana cara kita mengutamakan Sayyidina wa Maulana Muhammad supaya kita mendapatkan pengkhususan dari Allah? Ini bukan khas, hanya Allah perhatiin supaya kita diaku umat Nabi Muhammad, supaya kita diaku hamba Allah, supaya kita diampuni dosa. Istighfar diajarin semua ulama, ada di tertib doa setelah sholat, bacaan setelah sholat ya istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kadza wa kadza. Jadi ini enggak kepake. Apa ibadah orang ini enggak ada guna. Ini satu ya model orang memang enggak mendapatkan ampunan Allah. Mal'un namanya, orang dilaknat. Ada lagi orang yang dia sholat, waduh luar biasa, baik sama orang dah, senyum spesial, tapi munafik. Percuma sembahyang orang itu. Orang suka bohong. Orang nggak tempat janji. Terus orang khianat ke Allah. Itu khianat kepada Allah. Nggak akan dapat ampunan. Nah, kita ngikuti Rasulullah ini untuk kita mendapat pandangan Allah. Supaya dikatakan orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang mendapatkan keselamatan, orang yang mendapat nasihat Nabi, orang yang sehingga akhir hayat husnul khatimah, orang yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, orang yang selalu ridha, orang yang selalu menerima. Dan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ini ganah untuk kita nerima. Orang yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala yadkhulul jannah bighairi hisab, yang akan Allah persiapkan surga tanpa hisab. Dan itulah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi kita ini ngelihat Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Drus Al-Akbar untuk kita melihat. Kita ini baru ngelihat yang nggak nampak. Kita ngelihat baru batin. Kita baru bisa baca ratib. Nanti kita akan masuk ke alam barzah, kita mati. Insya Allah kita mendapat pertolongan dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Drus Al-Akbar. Jadi luar biasa. Dan Nabi ini nggak pernah marah. Rasulullah Nabi ini nggak pernah marah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Nabi nggak pernah berani. Itu sifat Rasulullah. Jadi kalau orang baik, kenapa dia kayak Nabi? Karena memang orang yang baik ini, ya, andai ketemu orang-orang yang nggak baik, stres dia bisa pusing, ya, pusing, benar-benar pusing, kayak penyakit datang. Nah, kenapa? Karena memang orang yang Allah beri wilayah pengkhususan. Pengkhususan yang dikatakan karena apa? Karena qiraatul Quran, karena baca Quran. Orang belajar ini pertama untuk kita ngerti Quran, untuk kita bisa baca Quran. Ini wajib. Baca Quran ini bukan sunnah. Baca Al-Quran ini wajib. Bahkan rukun iman. Untuk kita ngerti, untuk kita tahu huruf,
kita ngerti bahwa itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus belajar. Kita harus ngerti agama Allah. Dan Nabi mengajarkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah mengutus dia Nabi Muhammad itu cukup, udah kecukupan apa segala macam, dan insya Allah kita pasti kecukupan. Ya, kita insya Allah akan mendapatkan kesenangan dunia, kesenangan di akhirat. Karena hampir Rasul, karena kita cinta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang sengsara ya, karena di dalam hidup dia nyusahin diri, dia kunci mulut untuk banyak salawat, dia kunci pandangan untuk melihat apa bacaan ratib, untuk melihat bacaan maulid, wa na'udzubillah untuk melihat Al-Quran, yang nanti Al-Quran bakal ngelaknat. Ya, di akhirat nanti apa amal perbuatan kita di dunia selama kita hidup dunia ini akan kita dapatkan hasil. Nah, mudahan Allah qabul hajat, Allah berikan kita semua kesehatan, Allah berikan tambah iman, tambah istiqomah, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.